Halo semua, kembali lagi di Saputra Channel. UFC akhirnya mengumumkan secara resmi lawan Tony Ferguson selanjutnya, yaitu Charles Oliveira. Mereka direncanakan akan bertanding di UFC 256 pada 12 Desember tahun ini. Sebelumnya, Tony Ferguson menginginkan pertarungan melawan Dustin Poirier. Akan tetapi, Dustin dan UFC tidak menemui kesepakatan mengenai bayaran untuk bertanding. Tony juga sebelumnya terlibat saling tantang dengan petarung anyar UFC, Michael Chandler. Namun, pertarungan mereka tidak dapat terlaksana tanpa sebab yang diketahui. Oleh karena itu, UFC akhirnya menjadikan Charles Oliveira menjadi lawan Tony Ferguson. Oliveira sendiri merupakan petarung yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia memiliki rekor 29 kali kemenangan dan 8 kali kekalahan selama berkarir di MMA. Dari 29 kali kemenangannya, Oliveira mencatatkan hasil yang sangat gemilang, yaitu 8 kali knockout, 19 kali submission, dan hanya 2 kali decision. Selain itu, Charles Oliveira juga telah berhasil memenangkan 7 pertandingan beruntun sejak tahun 2018 sampai 2020. Berawal dari kekalahannya melawan Paul Felder pada akhir tahun 2017, Oliveira menjadi sosok petarung yang menakutkan. Juni tahun 2018, Oliveira sukses menumbangkan Clay Guida melalui submission di ronde pertama. Bertarung di Chicago, Amerika Serikat, keduanya saling jual beli serangan pada menit-menit awal. Ketika pertandingan menyisakan 2 menit 30 detik, Oliveira berhasil memegang leher Guida dan menjatuhkannya, sehingga wasit pun menghentikan pertarungan dengan kemenangan Charles Oliveira. 3 bulan kemudian, Oliveira kembali menang melawan petarung asal Amerika, yaitu Christos Giagos. Bertarung di negara sendiri, Oliveira terus menekan sejak awal ronde. Ia terus melancarkan pukulan dan tendangannya ke arah Christos. Kesempatan mengakhiri pertarungan didapatkan Oliveira di akhir ronde pertama. Ia berhasil menjatuhkan Christos, akan tetapi petarung asal Amerika itu berhasil berdiri dan melanjutkan pertarungan. Di ronde kedua, Oliveira tetap menggunakan strategi seperti di ronde sebelumnya. Ia terus menekan Christos sampai akhirnya ia berhasil menjatuhkannya menjelang akhir ronde kedua. Kali ini Oliveira tak menyia-nyiakan kesempatannya. Ia memegang leher Christos yang berusaha untuk berdiri, dan wasit pun menghentikan pertarungan dengan kemenangan Oliveira. Selanjutnya pada akhir tahun 2018, Oliveira sukses menang mudah melawan Jim Miller. Pada pertandingan ini, ia hanya butuh waktu 1 menit lebih 15 detik untuk menyudahi pertarungan. Hasil ini juga membuat Oliveira melampaui rekor Demian Maia dengan kemenangan terbanyak submission di UFC. Pada tahun 2019, Oliveira kembali memperpanjang rekornya. Kali ini ia berhasil mengalahkan David Teimur melalui submission di ronde yang kedua. Masih di tahun yang sama, Charles Oliveira sukses mengalahkan Nick Lentz melalui TKO di ronde yang kedua. Pada pertandingan ini, Oliveira benar-benar sangat mendominasi. Ia beberapa kali melayangkan pukulan dan tendangan yang telak ke arah Nick Lentz. Dan akhirnya, pukulan keras Oliveira di ronde yang kedua membuat Nick Lentz tidak mampu lagi bertahan. Wasit pun menyudahi pertarungan dengan kemenangan Oliveira. Selanjutnya di bulan November tahun 2019, Charles Oliveira berhasil meng-KO petarung asal Amerika yaitu Jared Gordon. Tak tanggung-tanggung, ia berhasil menumbangkan Gordon ketika pertarungan baru berjalan 1 menit 26 detik. Dengan hasil ini, membuat nama Charles Oliveira menjadi dikenal banyak orang. Pada Maret 2020, ia menjadi main event di UFC Fight Night melawan Kevin Lee. Meskipun tidak diunggulkan, Oliveira sukses mengalahkan Kevin Lee melalui submission di ronde yang ketiga. Sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, Oliveira mencoba menekan musuhnya di awal ronde. Akan tetapi, Kevin Lee berhasil menekan balik Oliveira. Ia berhasil menjatuhkannya dan berusaha untuk melakukan submission. Dengan sekuat tenaga, Oliveira berhasil bertahan sampai akhir ronde pertama. Di awal ronde kedua, Oliveira berhasil melayangkan beberapa pukulan dan tendangan yang telak mengenai Kevin Lee. Namun, Kevin lagi-lagi berhasil menjatuhkan Oliveira, lalu menghujaninya dengan pukulan. Dan sekali lagi, Oliveira berhasil bertahan sampai akhir ronde kedua. Memasuki ronde yang ketiga, Kevin Lee kembali berhasil menjatuhkan Oliveira ketika pertandingan baru berjalan 30 detik.
Akan tetapi kali ini Oliveira berhasil memegangi leher Kevin yang tidak terlalu terjaga. Dan wasit pun menghentikan pertarungan dengan kemenangan Charles Oliveira. Sederet hasil yang fantastis pastinya membuat Oliveira sangat optimis untuk menghadapi Tony Ferguson. Oliveira sendiri berjanji akan mengejutkan dunia pada pertarungannya nanti. Bahkan, ia juga mengatakan kalau dirinya lah yang akan keluar sebagai pemenang nantinya. Lain halnya dengan Oliveira, Tony Ferguson justru tidak mendapatkan hasil yang maksimal di pertandingan terakhirnya. Ia dikalahkan oleh Justin Gaethje melalui TKO di UFC 249 kemarin. Pada pertandingan tersebut, Justin Gaethje sangat perkasa. Ia sangat mendominasi pertarungan. Kombinasi pukulan tangan kanan dan kiri yang dilepaskan Gaethje beberapa kali mengenai wajah Ferguson. Bukan tanpa perlawanan, Tony pun sempat melepaskan hook kanan yang membuat Gaethje sempoyongan di akhir ronde kedua. Beruntungnya, bel berakhirnya ronde sudah dibunyikan, sehingga Gaethje lolos dari serangan-serangan lanjutan dari Tony Ferguson. Pada ronde ketiga, Justin Gaethje semakin perkasa, sehingga membuat Tony kewalahan meladeni serangan-serangannya. Pukulan-pukulan Gaethje bahkan membuat pelipis kiri Tony sobek dan berdarah. Tony mencoba bangkit pada ronde keempat. Petarung berjuluk El Cucuy itu melepaskan tendangan ke arah Gaethje. Namun Gaethje mampu membalasnya. Hantaman kakinya nyaris membuat Tony kehilangan keseimbangan menjelang akhir ronde keempat. Kondisi itu dimanfaatkan Gaethje untuk terus menghujani Ferguson dengan pukulan-pukulan keras. Melihat kondisi Tony yang sudah tidak berdaya, akhirnya wasit menghentikan pertarungan. Kekalahan dari Gaethje merupakan kekalahan pertama Tony sejak tahun 2013. Pertarungan melawan Charles Oliveira akan menjadi ajang pembuktian bagi Tony Ferguson bahwa dirinya masih layak berada di ranking atas UFC. Duel antara keduanya pasti akan menarik. Selain ranking keduanya yang masuk dalam top 6 UFC Lightweight, ada satu catatan rekor yang membuktikan bahwa duel ini akan menjadi duel yang berkelas. Dilansir dari Alma Junkie, jika catatan UFC Fight Night bonus milik Ferguson dan Oliveira digabungkan, maka akan berjumlah sebanyak 28. Angka tersebut belum pernah dicapai oleh pertarungan-pertarungan sebelumnya yang pernah terjadi di UFC. Menurut sejumlah sumber, UFC Fight Night bonus merupakan bonus bayaran yang diberikan pada pertarungan dan atau petarung yang dinilai paling menarik dalam sebuah jadwal. Di samping itu, jika dilihat dari pertandingan-pertandingan mereka sebelumnya, baik Tony maupun Oliveira memiliki gaya bertarung yang sangat mirip. Oleh karena itu, pertempuran mereka pasti bakal berlangsung sengit. Selain pertandingan antara Tony Ferguson melawan Charles Oliveira, pada 12 Desember nanti juga akan ada pertandingan antara Figueiredo melawan Brandon Moreno yang bakal memperebutkan gelar juara flyweight. Di kelas heavyweight juga akan ada pertarungan antara Junior Dos Santos melawan Ciryl Gane.